Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, mari kita sama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tercatat sebagai amal kebajikan yang akan berguna baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata alal huda wal khair amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan surah Al-Fajr ya, ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza. Mad jaiz munfasil mana? Ada mad asli atau mad tabi'i, di depannya ada hamzah, tapi beda kalimat. Kemudian ada mad tabi'i idza. Nah, ini mad tabi'i. Tukkatil ardu, tukkatil ardu, alif lam qamariyah. Roknya rok tafhim. Kenapa roknya berharokat sukun tapi huruf sebelumnya berharokat fathah? Dakka dakka ya. Di sini ikhfa. Dakka dakka ya. Tanwin ketemu dal, ikhfa. Nah, karena di sini waqaf mamnu, tetapi di akhir ayat sekali lagi ketika dibaca berhenti yang terjadi adalah mad iwad ya kalau dibaca waqaf. Tapi kalau dibaca wasal ya ini tanwin. Lihat nanti huruf setelah ini atau ayat yang setelah dakang dakka waji'a kalau nggak salah itu wawu ya. Jadi idgham bi gunnah. Nanti kita akan bahas. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Kalau kemarin kan banyak yang mengatakan kalau dianggap habis dikasih rezeki Tuhan memuliakan kami, tapi kalau misalnya rezekinya seret Tuhan menghinakan. Nah, di sini karena apa? Mereka sangat suka harta, maka nggak mau bersedekah kepada anak yatim, kagak mau berbagi dengan orang miskin, memakan harta warisan yang bukan haknya. Nah, kalau misalnya itu semua bisa celaka, kenapa? Nih, apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan, ini yang dinamakan kiamat ya. Itu maksudnya kiamat. Nah, maksudnya telah diratakan sehingga menjadi rata tanpa ada gunung-gunung dan semua makhluk dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap pada Rabbnya. Jadi nanti ketika kita ketika sudah meninggal itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dibangkitkan maka kita dimintakan pertanggungjawabannya atas apa yang kita lakukan di bumi ini. Jadi sikap bertanggung jawab terhadap apapun itu adalah suatu karakter yang sangat baik. Karena apa? Kelak nanti di yaumul akhir setelah kita semua sudah meninggal dan ketika kita dibangkitkan, kita pasti akan menghadap kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan semua
Apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita kunjungi, semuanya dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك وجاء ربك. Nah, di sini ini ada yang dinamakan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib munfasil itu ada mad tabi'i ketemu hamzah yang hidup atau alif yang hidup dalam kalimat yang berbeda. Tetapi kalau mad wajib muttasil namanya muttasil itu artinya nyambung. Nah, ini dalam satu kata. Kemudian ro tafhim ini. Wal malaku soffan soffa. Wal malaku soffan soffa. Ini maksudnya kalau dibaca wasol, soffannya ini terbaca. Tapi kalau dibaca wakof, maka terjadi mad iwad. Yuk kita bahas. Alif lam qamariyah mana? Nih, al malak. Soffan. Nah ini ikhfa. Makanya ini. Jadi saru ya, samar. Soffa. Kalau berhenti ini dinamakan mad iwad. Karena di sini wakof jais. Kalau misalnya baca wasol, baca sambung, ya ini tetap dibaca tanwinnya. Dan datanglah Robmu dan beserta malaikat berbaris-baris. Jadi nanti di yaumul akhir, nanti ketika semua udah dibangkitkan oleh Allah, kita dikumpulkan di alam mahsyar. Lalu datanglah Allah. Maksudnya datang di sini bukan berarti datang kayak manusia. Tidak ya, kita nggak tahu datangnya Allah seperti apa. Karena memang itu di luar batas kemampuan kita. Yang jelas datangnya Allah tidak perlu pakai kaki, tidak perlu pakai tangan ya. Allah Maha Kuasa. Semoga kita kelak menjadi husnul khotimah dan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah sehingga jauh dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya ini untuk memutuskan peradilan dengan hukumnya di antara makhluknya. Maksudnya ini nanti dinamakan yaumul hisab. Demikian itu terjadi setelah mereka memohon syafaat kepada Allah. Jadi nanti manusia itu pada bergerombol minta syafaat, minta pertolongan dari mulai Nabi Adam sampai kepada ulul azmi yang lain. Tapi nggak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika udah minta dari Nabi Adam terus turut, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada dikunjungi oleh orang-orang tersebut, oleh kita, oleh para manusia. Seraya beliau bersabda, analaha, analaha. Ya, kalau dalam guru sekumpul itu ada ha, ana, laha, laha. Itu yang seperti itu. Ada syairnya kalau nggak salah Khobiri ya. Jadi saya biasa dengar dari guru sekumpul Syekh Abdul Ghani. Ya, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura sekumpul ya. Akulah yang akan memintakannya, akulah yang akan memintakannya. Maksudnya yang berhak untuk memberikan syafaat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah pada minta, Rasulullah menghadap pada Allah, Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah untuk bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada yang dikehendakinya. Nah, disebut dengan maqamul mahmud. Nah, inilah kedudukan yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم. Kenapa Bapak baca bijahannam? Karena di sini waqaf mamnu, dibaca sambung ya. Waji'a yauma idzin bijahannam. Ini seperti M ya. Ya kita bahas. Waji'a.
ini disebut mad jaiz mad wajib mutasil. Sama jaa jia, ini masih dalam satu kata. Yau mad lain, fathah ketemu waw mati. Yauma idzim, nah ini tanwin ketemu ba, yauma idzim bi jahannam, ya. Seperti itu huruf ini tanwin ketemu ba namanya iklab, ada gunnah nun bertasydid, dan ini waqaf mamnu, dilarang berhenti. Yauma idzin yatadzakkarul insanu, yauma idzin yatadzakkarul insanu. Mad lain sama, fathah ketemu waw mati, atau ya apa fathah ketemu ya mati juga sama, itu namanya mad lain. Nah, ini ada tanwin ketemu huruf ya, ini disebut dengan idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Kemudian ada di sini ya tadzakkaru. Nah, ini roknya rok tafkhim karena roknya berharokat dhammah. Kemudian ada alif lam koma riyah. Ada nun mati ketemu sin, ini dinamakan ikhfa. Ada fathah ketemu alif, ini dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Kemudian wa anna lahuz dzikra. Wa anna lahuz dzikra. Ya, gunnah non berharokat tasydid. Mad badal. Ya, mad badal, mad pengganti. Lahuz dzikra, ini alif lam syamsiyah. Di sini ra tafkhim nih. Ya, ini ra tafkhim Bapak ketinggalan. Ini ada ra tafkhim karena ra-nya berharokat fathah, diharokati mad badal. Di sini al-waqful ula. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti di hari akhir, apapun kebaikan kita, kita akan menerima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melihat berbuat baik sekecil apapun akan melihat kebaikan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang melihat apa berbuat buruk, sekecil apapun juga akan melihat. Nah, disitulah pertanggungjawaban kita. Makanya ketika sudah seseorang itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kalau misalnya kita, orang tua kita sudah ada yang meninggal, doakan setelah sholat. Minimal dengan membaca, mengirimkan surah Al-Fatihah atau Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ketika sudah nanti di hari akhir udah diperlihatkan neraka jahanam, sudah nggak bisa lagi kita berbuat apapun, ya. Kesadaran kita, ya Allah, dulu waktu di dunia saya salah, saya malah bermaksiat, sekarang saya ngelihat, ya Allah, saya minta kembali, nggak bisa. Sudah nggak berfungsi lagi penyesalan itu. Kemudian ayat yang ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Matabi, domah ketemu waw mati. Mad badal. Mad lain, fathah ketemu ya. Seperti tadi yauma idzin, ini laita. Ya. Nah, di sini ada mad tabi'i. Qaddamtu li hayati. Ini sengaja digaris bawahi maunya hak ya. Qaddamtu li hayati. Qaddamtu. Nih ada izhar syafawi, mim ketemu ta. Li hayati mad tabi'i. Ini juga mad tabi'i, ada 2 berarti. Ini mad tabi'i 1, ini yang kedua. Ini waqaf jaiz. Nah, ketika sudah dipertemukan jahanam itu, manusia banyak yang berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Penyesalannya tapi sudah tidak berguna. Yaitu dia menyesali perbuatan durhaka, maksiat yang telah dikerjakan di masa lalu. Dan seandainya dia berharap seandainya dia perbanyak amal ketaatan,
meskipun dia orang yang taat di masa lalunya, ya, tetap minta supaya perbuatan baiknya itu dia perbanyak ketika hidup di dunia. Imam Ahmad sehubungan dengan hal ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Ishaq. Nah, ini maksudnya silsilahnya ya, periwayatannya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mubarak. Telah menceritakan kepada kami Saur ibnu Yazid dari Khalid ibnu Ma'dan, dari Jubair ibnu Nafir, dari Muhammad ibnu Umrah, salah seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa seandainya seorang hamba sejak dilahirkan selalu hidup dalam amal ketaatan kepada Robnya sampai dia mati, niscaya di hari kiamat dia menganggap kecil amal perbuatannya. Dan niscaya dia menginginkan seandainya dia dikembalikan ke dunia untuk melakukan ketaatan yang sama agar pahalanya bertambah. Orang yang taatnya dari mulai lahir sampai ke besar aja, sampai meninggalnya aja minta supaya dikembalikan lagi supaya dia bisa melakukan ketaatan. Apalagi orang yang senantiasa berbuat durhaka, tentu penyesalannya lebih besar. Yang berbuat taat, ya yang biasa apa? Yang terlahir taat hingga akhir hayatnya pun masih minta supaya bisa beramal lagi, apalagi yang berbuat maksiat tentunya lebih menyesal lagi. Nah, itulah tadi ya pembahasan kita. Perlu diingat, insya Allah kalian pun akan melaksanakan kegiatan akhir kelas 9 yang insya Allah nggak lama lagi akan disosialisasikan kepada kalian ataupun orang tua kalian. Karenanya tolong lebih giat lagi dalam belajar ya, karena nggak lama lagi kalian akan melakukan kegiatan tahap akhir untuk kelas akhir ya, yaitu kelas 9. Seperti biasa setelah ini absen ya, absen tatap muka dan dikerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah syafaat. Passwordnya adalah syafaat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya ingat 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.